internet, dan jaringan nirkabel. Pokok pembahasan yang akan dibahas antara lain telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis, jaringan komunikasi, internet, serta dampak dari penggunaan internet. Telekomunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyimpanan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Telekomunikasi dan jaringan dunia bisnis. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Terdiri atas komputer, kartu antarmuka jaringan, media koneksi berupa kabel, sistem operasi jaringan, switch, router. Jaringan komunikasi. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu melalui suatu medium komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah perangkat telepon, speaker komputer, atau earphone iPad. Sinyal digital adalah bentuk gelombang biner yang berbeda dari gelombang kontinu. Contohnya komputer. Fisik transmisi media. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, diantaranya yang pertama ada kawat memutar, yang kedua kawat koaksial, yang ketiga fiber optik dan jaringan optik, yang keempat transmisi nirkabel. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama, Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area grafis kecil seperti dalam suatu ruangan, gedung, atau kampus. Yang kedua yaitu ada Compass Area Network atau CAN, yaitu jenis jaringan komputer yang menghubungkan beberapa Local Area Network atau LAN dalam area kampus atau kawasan terbatas lainnya. Yang ketiga yaitu ada Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jenis jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dari Local Area Network atau LAN, tetapi lebih kecil dari Wide Area Network. Yang terakhir ada Wide Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah grafis yang sangat luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. Selanjutnya, apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung, yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan bertukar data. Di dalam internet itu ada penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet adalah suatu organisasi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara kepada pelanggan retail. Yang merupakan penyedia layanan internet adalah IT-Link, Netesaru, dan lain-lain. Jika ada penyedia layanan internet, berarti ada jalannya dong untuk sampai ke situ. Jadi kita butuh ini yang namanya teknologi jalur pelanggan digital. Nah, teknologi jalur pelanggan digital ini beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video. Dalam penggunaan internet, kita memerlukan sebuah koneksi internet kabel. Sistem penamaan domain. Server DNS atau Domain Name System memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menggunakan nama domainnya. Contohnya, domain.com digunakan untuk organisasi komersil atau bisnis, domain.edu digunakan untuk institusi pendidikan, .gov digunakan untuk lembaga pemerintah, dan .net digunakan untuk komputer jaringan. Selanjutnya ada layanan internet. Jadi, apa aja sih layanan yang bisa kita gunakan? Di antaranya, yang pertama ada email, digunakan untuk bertukar pesan personal dan berbagi dokumen. Kemudian ada chatting, digunakan untuk obrolan interaktif.
forum diskusi yang digunakan dalam grup, dan WWW atau World Wide Web yang digunakan untuk mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext. Selanjutnya, web. Apa itu web? Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Komponen utama web. Pertama, ada HTML, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. Yang kedua, web server, yaitu komputer atau perangkat yang menyimpan dan mengelola konten web. Yang ketiga, ada HTTP, yaitu protokol yang mengatur pertukaran data antara browser dan server web. Yang keempat, search engine atau mesin pencari, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mencari informasi di internet berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Yang kelima, ada web 2.0, yaitu situs web seperti media sosial, blog, wiki, dan lainnya. Yang keenam, web 3.0, yaitu web yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya adalah dampak pemanfaatan perangkat telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah dampak positif. Di antaranya adalah mempercepat arus informasi, memudahkan berjualan online, perkembangan teknologi dan informasi, memudahkan dalam mencari informasi, sharing, dan berbagi file. Kedua adalah dampak negatif. Di antaranya adalah cyberbullying, penipuan, scam, dan hacking.